Halo, saya Ria Akif. Saya owner dari PT Trois Art. Ingin memperkenalkan membuat sulam pita di atas media karung goni. Bahan-bahan yang saya gunakan, pita ukuran 2,5, lalu ukuran 1, ukuran 0,5, ukuran 0,3, terus gunting, benang sulam, benang jahit, jarum sulam, jarum untuk benangnya. Kita akan membuat bunga seperti ini menggunakan pita ukuran 2,5. Kita gunting sepanjang 30 cm, lipat segini, lipat lagi, tekuk, kita putar-putar terus. Biar nggak lepas, kita lihat dulu. Kita gulung lagi. Sesuai dengan keinginannya, nggak harus berapa putaran. Kalau kita mau putihnya kecil, putarannya juga hanya 3 atau 4 putaran. Kita tusuk ke sini. Lalu kita jahit, ya nggak lepas. Karena kita mau bikin 2 warna, kita ambil warna muda dan warna yang agak gelap. Bukan agak gelap, yang gelap ini. Yang gelap kita gunting. Ini kira-kira ini 60 cm. Kita matikan ujung-ujungnya. Lalu mulai kita menjalin. Ini kita lipat ke silang ke depan. Silang ke depan. Ini kita bikin lagi sini. Caranya sama, hanya beda warna ya. Kita lihat bawah belakangnya ya, jangan sampai pita yang panjang ini ketusuk, nanti akan rusak. Ya, jadi agak berupa kelopak. Habis dilipat, kita tusuk pitanya yang di luar ini, kita tusuk tengah pitanya. Dia akan membentuk kelopak-kelopak bunga. Nah, ini pada saat ini kita jangan terlalu dilos, tapi kita bentuk lagi. Kita tarik pelan-pelan. Jadi nggak harus ya, misalnya kita perlukan pita itu sepanjang 30 cm atau 60, ini 60 cm. Itu nggak harus habis semuanya. Kita lihat aja sesuai kebutuhan. Misalnya ternyata belum habis nih, tapi bunganya udah terbentuk, udah nggak usah dipaksakan harus habis. Nah, ini maksudnya dijahit supaya tidak keluar ya, tidak lepas. Atau kadang-kadang kalau nggak dijahit, misalnya kesangkut atau gimana gitu, ini si pita keluar jadinya. Perlakuan nyulam di bahan dengan di hiasan dinding atau tas itu beda. Kalau di bahan untuk baju atau untuk selendang, itu kita bikinnya itu setelah jadi, kita ikat kayak tadi ya, terus digunting, dibakar.
Habis dibakar kita selipin ke dalam baru dijahit, maksud supaya bakarannya itu tidak membuat gatal kulit. Tapi kalau ini karena ini nanti ditutup, jadi nggak usah dibakar dan nggak usah diumpetin. Jadi cukup ini jadi satu pita. Lalu kita bikin bunga yang kecil-kecil. Kita gunakan pita yang 1 cm. 30 cm kita ambil. Ini kita ikat juga, kita tusuk juga. Untuk kita cari aman, kalau semuanya ini pita ini jatuh, si jarum nggak akan lepas. Aslinya pengerjaan ini makan waktu 5-6 jam. Cari aman, itu tusuk sininya nih. Kalau enggak ini longsor aja. Longsor bahasa apa ya? Kalau ini diikat ini karena kecil. Nah, kita bikin French knot. Ambil tengah yang aman dari pita tusukan pertama. Ini kita mainin lagi, ini dibetulin lagi. Mulai dari sini buat tulisan my room, bisa untuk di ruang kerja, bisa untuk di kamar atau di ruang-ruang tertentu. Bisa kita punya ruangan, tinggal terserah kita mau tulis my room, my home, atau home sweet home. Nah, ini untuk tulisan ini nggak harus tusuk rantai, tusuk batang pun bisa. Tapi kalau tusuk rantai tulisannya jadi agak tebal, jadi terbaca dari jauh. Nanti tinggal untuk finishingnya, biasanya ada yang untuk penutup sini bisa pakai karton atau bisa pakai belacu seperti ini, atau bisa pakai karung goninya juga. Itu selera biasanya, terus kasih tali tinggal dipajang. Dari muda bisa bertanya untuk pembuatan sulam pita dari karung goni. Dalam pemilihan karung goni, bagaimana kriteria atau standar karung goni yang bisa dibuat sulam pita? Lalu dalam ide desainnya terinspirasi dari mana? Untuk karung goni saya sudah punya supplier saya dari Bali, dan semua karung goni pasti berbulu awalnya dan jarang-jarang, tapi saya di situ karena saya udah kualitasnya dan jaraknya itu juga untuk yang kadang-kadang ada yang terlalu deket jarang. Kalau ini kita udah punya suppliernya khusus. Lalu untuk sulam pitanya saya terinspirasi dari Pinterest dan YouTube juga, kadang-kadang bisa buka YouTube. Saya dari BEM FKM ingin bertanya, landasan seperti apa yang membuat Anda menemukan inovasi pita dari karung goni? Dan apa kekuatan yang membedakan produk pita dari karung goni ini dengan produk lain? Saya itu sebetulnya untuk sulam pita ini sudah lama berkecimpung di sulam pita, karena saya suka sekali. Lalu untuk kekuatan kayaknya semua juga kuat sih, cuma karena ini kan selera saya seleranya untuk
mencurahkannya di atas media karung goni, karena di bahan manapun bisa. Sulaman ini nggak harus dari pita, karena sulam itu bisa dari benang, pita, tali-tali ini pun bisa untuk kita sulam. Sulam itu kan teknik, hanya medianya aja selera kita. Kalau saya suka dengan media karung goni di karung goni, dan saya suka pita. Tapi saya juga ada kombinasi dengan benang sulam. Jadi nggak selamanya harus pita. Perkenalkan, saya Maita dari Hilo Jogja. Mau bertanya, apakah teknik khusus yang harus dihafal untuk pemula? Teknik khusus yang untuk itu biasanya batang, teknik batang, lalu rantai, lalu Lady Daisy. Lady Daisy itu bisa untuk bunga, dan sebetulnya yang paling harus dikuasai banget itu French knot. Karena kalau kita udah bisa French knot, itu untuk yang lain-lainnya itu gampang. Jadi kalau kita misalnya mau bikin bunga yang seperti ini French knot banyak sekali. Gitu. Saya menggunakan French knot. French knot itu lebih indah. Jadi ini hanya untuk pemanis. Ini pemanis atau bikin sulam yang spider. Spider itu enggak dibawa ya. Ini juga spider, juga bisa untuk bunga. Nah ini kalau untuk French, ini juga French knot. Saya lebih sering menggunakan French knot. Ini French knot, ini tusuk batang. Ini modelnya ini, untuk pemula ya. Kak, untuk bisa bikin satu karya diperlukan waktu kira-kira berapa lama ya? Kalau saya 5-6 jam. 5-6 jam ini sudah jadi seperti ini. Sebetulnya yang lama itu mikir itunya ya, desainnya ya, itu mau bikin apa, lalu warnanya, kombinasi warnanya gimana. Tapi kalau udah ketemu modelnya, desainnya seperti apa, dan warnanya itu dengan sendirinya kita cepet. Ya 5-6 jam. Apa yang pertama menginspirasi ibu membuat kerajinan memakai karung goni ini? Kerajinan karung goni itu saya dulu udah lama sebut untuk karung goni. Pengalaman pribadi. Jadi saya bukan tipe orang yang mau disamain. Berawal dari tas. Zaman dulu tas itu kan sama semua. Saya nggak mau disamain, jadi saya bikin dari karung goni. Dari karung goni, dari awalnya nggak diapa-apain. Lalu saya lihat dulu itu ada tali rafia. Tali rafia itu kan dulu lemes. Itu saya dulu pakainya bukan pita, tali rafia. Makin kesini begitu saya kenal pita, tali rafia itu beralih ke pita. Jadi untuk karung goni memang itu emang ciri khas saya. Ciri khas saya dan itu memang karung goni.